Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen itu adalah salah satu metode yang merupakan bagian dari paradigma penelitian kuantitatif. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang metode penelitian korelasional. Sebagai salah satu bagian dari penelitian yang berparadigma kuantitatif, maka penelitian eksperimen juga layaknya penelitian korelasional yang beberapa waktu lalu kita pelajari, itu salah satu cirinya adalah ada penghitungan menggunakan statistik di dalamnya. Ada variabel juga di dalamnya, dan ya itu di antara dua cirinya. Pada slide ini dijelaskan tentang definisi dan tujuan. Metode penelitian korelasional, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan membangun hubungan yang mengandung sebab akibat. Kalau melihat teks definisi ini, maka sepintas tidak ada perbedaan antara penelitian eksperimen dengan penelitian korelasional karena sama-sama ingin mengungkap hubungan sebab akibat. Hanya saja bedanya adalah penelitian eksperimen itu ada situasi yang dimanipulasi, sedangkan pada penelitian korelasional, sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu, itu tidak ada manipulasi di dalamnya. Manipulasi seperti apa yang dimaksud nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, tujuan dari metode penelitian eksperimen adalah untuk mengatur situasi di mana pengaruh beberapa variabel terhadap variabel terikat dapat diidentifikasi. Dan contoh judul penelitian eksperimen ini di sini saya cantumkan pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Plus Darussalam pada mata pelajaran PAI. Teks yang diberi warna merah oleh saya itu adalah variabel, di mana metode diskusi adalah variabel X atau variabel bebas, atau nama lainnya juga adalah independent variable, dan prestasi belajar itu adalah variabel terikat atau variabel Y, atau nama lainnya juga adalah variabel terikat. Jadi sekali lagi, metode diskusi adalah variabel X-nya, variabel bebasnya, dan prestasi belajar adalah variabel Y-nya, variabel terikatnya. Nah, sesuai dengan definisi pada poin pertama di atas, dalam contoh judul ini terlihat bahwa ada tujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat. Penyebabnya adalah metode diskusi, dan akibatnya adalah prestasi belajar. Pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar. Nah, ini sepintas sama dengan judul penelitian korelasional. Hanya saja bedanya, jika judul ini diteliti dengan penelitian eksperimen, maka ada situasi yang tidak biasa yang dibuat-buat, yang dimanipulasi tentang penggunaan metode diskusi, yang dicari hubungannya pengaruhnya terhadap prestasi belajar.
Jadi ada proses pembelajaran secara khusus dengan metode diskusi untuk mencari hubungan metode tersebut dengan prestasi belajar. Adapun jika judul ini diteliti dengan menggunakan metode korelasional, maka tidak ada pembelajaran khusus dengan menerapkan metode diskusi untuk mengetahui pengaruh metode tersebut terhadap prestasi belajar. Tetapi peneliti hanya mengumpulkan data tentang metode diskusi yang sudah biasa dilakukan oleh guru dalam pembelajarannya terhadap prestasi belajar. Jadi bedanya, kalau dalam penelitian eksperimen itu ada pembelajaran yang secara khusus menggunakan metode diskusi, sengaja digunakan metode diskusi dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Sedangkan dalam penelitian korelasional itu tidak ada pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk meneliti metode diskusi terhadap prestasi belajar. Karena memang metode diskusi tersebut, ceritanya kalau dalam penelitian korelasional itu sudah biasa dilakukan oleh guru. Tinggal peneliti hanya mengumpulkan datanya saja tentang metode diskusi dan prestasi belajar. Berikutnya, ada karakteristik metode eksperimen. Adanya manipulasi. Barusan saya sampaikan bahwa salah satu ciri dari metode penelitian eksperimen adalah manipulasi. Kalau kita kembali ke contoh judul yang ini, apa yang dimanipulasi? Yang dimanipulasi adalah penggunaan metode diskusi, di mana biasanya, misalnya ceritanya, guru sama sekali tidak pernah menggunakan metode diskusi, tetapi hanya karena untuk kepentingan penelitian tentang metode diskusi terhadap prestasi belajar, maka guru sengaja melakukan hal yang tidak biasa, yakni menerapkan metode diskusi dalam pembelajarannya untuk mencari pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Jadi yang biasanya tidak belajar menggunakan metode diskusi, ini hanya karena ingin melakukan penelitian dengan metode eksperimen yang meneliti pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar, maka guru atau peneliti sengaja menerapkan metode diskusi tersebut dalam pembelajarannya. Jadi ada hal yang dibuat-buat, yang sengaja dibuat. Yang tadinya tidak biasa menerapkan metode diskusi, kali ini untuk kepentingan penelitian eksperimen digunakanlah metode diskusi dalam pembelajaran. Itu kan manipulasi. Hal yang tidak biasa itu manipulasi. Salah satu contoh manipulasinya itu di sana. Nah, kemudian karakteristik kedua dari metode penelitian eksperimen adalah adanya kontrol terhadap variabel lain yang mungkin berpengaruh. Adanya pengawasan terhadap variabel lain yang mungkin berpengaruh. Kita kembali ke contoh judul ini. Dalam contoh judul penelitian ini yang akan diteliti dengan metode penelitian eksperimen, yang hendak diteliti adalah pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar. Hanya metode diskusi dengan prestasi belajar. Nah, sementara kita tahu bahwa ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar. Ada banyak variabel yang bisa mempengaruhi prestasi belajar. Bukan cuma metode diskusi. Misalnya yang bisa mempengaruhi prestasi belajar itu adalah kemampuan peserta didiknya, kemampuan gurunya dalam mengajar, kemudian
suasana kelas, suasana ruangan kelas itu juga mempengaruhi prestasi belajar. Jadi ada banyak faktor selain metode diskusi yang bisa mempengaruhi prestasi belajar. Tetapi faktor-faktor lain selain metode diskusi itu harus dikontrol, harus mampu dikendalikan oleh peneliti. Tujuannya apa? Agar hasil penelitiannya nanti betul-betul bisa meyakinkan bahwa yang berpengaruh terhadap prestasi belajar itu adalah metode diskusi saja. Tidak ada campur tangan dari faktor lain, tidak ada campur tangan dari variabel lain. Itu harus ada pengontrolan terhadap variabel lain, terhadap faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar. Contoh bentuk pengontrolannya adalah misalnya kita akan meneliti dengan penelitian eksperimen terhadap dua kelas A, kelas B. Kelas A menggunakan metode diskusi dan dinamakan juga kelas eksperimen. Kelas B menggunakan metode yang biasa, metode ceramah misalnya, dan namanya kelas kontrol. Nah, agar bisa diyakini bahwa prestasi belajar peserta didik di kelas A dan kelas B, kelas eksperimen dan kelas kontrol itu cuma dipengaruhi oleh penerapan metode diskusi saja, khususnya di kelas A, kelas eksperimen, maka faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di dua kelas tersebut itu harus dikontrol, dikendalikan. Contoh, kemampuan gurunya harus sama. Jangan sampai ada perbedaan prestasi belajar di mana prestasi belajar yang menggunakan di kelas yang menggunakan metode diskusi lebih bagus dibandingkan kelas yang menggunakan metode ceramah. Itu misalnya disebabkan karena memang guru yang ngajar di kelas A, kelas eksperimen, kelas yang menggunakan metode diskusi itu lebih kompeten dibanding guru yang mengajar di kelas yang satunya lagi, kelas B, kelas kontrol yang dengan menggunakan metode ceramah. Jangan sampai ada faktor itu yang mempengaruhi. Atau misalnya jangan sampai misalnya prestasi belajar di kelas A, kelas metode diskusi, atau nama lainnya juga adalah kelas eksperimen, prestasi belajar siswanya lebih baik karena waktu belajarnya pagi-pagi ketika para peserta didik masih fresh. Sementara di kelas yang satunya lagi, itu belajarnya siang hari ketika para peserta didik sudah lelah. Suasana panas, sudah lelah, mengantuk, sehingga suasana itu mempengaruhi prestasi belajar, sehingga prestasi belajar di kelas sebelah ini, kelas B, kelas kontrol ini menjadi rendah dibandingkan kelas tadi, kelas eksperimen. Jangan sampai ada faktor tersebut masuk mempengaruhi prestasi belajar. Nah, dalam rangka menghilangkan faktor itu, maka mengendalikan faktor itu, bukan menghilangkan. Tadi ada faktor kemampuan guru dan ada faktor waktu belajar pagi dan siang yang berbeda. Maka kemampuan guru pada kedua kelas tersebut, kelas A yang mengajar menggunakan metode diskusi dan kelas B yang menggunakan metode ceramah, itu harus sama. Harus tingkat kompetensinya sama. Kalau yang di kelas A gurunya lulusan S1 PAI, maka yang mengajar di kelas B juga yang menggunakan metode ceramah juga harus S1 PAI. Kualifikasinya minimal sama.
kompetensinya minimal sama. Kalau yang di kelas A mengajarnya waktunya adalah pagi-pagi ketika masih fresh, maka agar faktor waktu belajar tidak mempengaruhi prestasi belajar, maka waktu belajar di kelas B juga harus pagi-pagi juga sama. Sehingga nanti ketahuan bahwa prestasi belajar di kedua kelas tersebut itu kalaupun beda, semata-mata bedanya itu adalah disebabkan oleh penggunaan metode yang di dua kelas tersebut. Kalau ternyata prestasi belajar di kelas A alias kelas eksperimen yang belajarnya menggunakan metode diskusi lebih bagus dibandingkan prestasi belajar kelas B yang menerapkan metode ceramah, maka bisa diyakini bahwa lebih bagusnya prestasi belajar siswa kelas A itu semata-mata hanya dipengaruhi oleh penerapan metode diskusi, bukan dipengaruhi oleh kompetensi gurunya, dan bukan pula dipengaruhi oleh waktu belajarnya yang berbeda. Jadi ada pengontrolan dalam bentuk itu. Kemudian ada observasi. Karakteristik ketiga dari metode penelitian eksperimen. Observasi itu pengamatan. Apa yang diamati? Yang diamati adalah salah satunya itu tadi faktor-faktor lain yang dimungkinkan bisa masuk mempengaruhi variabel Y, variabel terikat prestasi belajar. Variabel-variabel lain itulah yang harus diamati secara ketat agar tidak bisa ikut mempengaruhi prestasi belajar. Jadi harus ada pengamatan observasi yang ketat. Dan itu diantaranya yang harus diamati. Berikutnya, ada kesetaraan dalam subjek dalam kelompok-kelompok. Ada kesetaraan dalam subjek dalam kelompok-kelompok. Tadi saya mencontohkan bahwa ada dua kelas yang sedang diteliti menggunakan eksperimen dengan judul pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Plus Darussalam pada mata pelajaran PAI. Ada kelas A, kelas B. Kelas A-nya kelas eksperimen, kelas yang menerapkan metode diskusi, kelas B-nya kelas kontrol namanya. Istilahnya, kelas yang menggunakan metode ceramah. Nah, antara kedua kelas tersebut itu harus sama komposisi siswanya. Harus setara komposisi siswanya. Jangan sampai prestasi belajar di kelas A lebih bagus dibandingkan kelas B yang menggunakan ceramah itu karena beda komposisi kelasnya, di mana kelas A terdiri dari peserta didik yang pandai-pandai misalnya, sedangkan kelas B yang menggunakan ceramah terdiri dari peserta didik yang lamban-lamban dalam menyerap materi pelajaran. Dari ketidaksetaraan itu saja sudah jelas, maka prestasi belajar kelas A yang menerapkan metode diskusi itu akan lebih bagus dibandingkan prestasi belajar kelas B yang menerapkan metode ceramah. Karena komposisi kelasnya juga sudah beda. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka komposisi murid di dua kelas itu, yakni kelas A sebagai kelas eksperimen yang menerapkan metode diskusi, dengan kelas B yang menggunakan metode ceramah yang disebut juga kelas kontrol, itu harus sama komposisinya, komposisi kelasnya, komposisi siswa di dua kelas itu. Nah, kemudian ada dua kelompok atau kondisi yang berbeda.
ada dua kelompok atau kondisi yang berbeda. Ya, maksudnya poin ini adalah kalau kita kembali ke contoh judul ini, yang dimaksud dua kelompok itu adalah dua kelas itu. Ada dua kelompok dengan kondisi yang berbeda. Ya tadi itu. Yang satu menggunakan metode diskusi, yang satu menggunakan ceramah. Tujuannya untuk membandingkan metode ceramah itu kelompok metode ceramah itu diadakan sebagai pembanding bagi kelas sebelah, kelas yang satunya lagi, kelas eksperimen yang menggunakan metode diskusi. Begitu. Nah, kemudian variabel terikat dapat diukur secara kuantitatif. Tadi saya menyampaikan bahwa sebagai bagian dari paradigma penelitian kuantitatif, maka salah satu ciri penelitian eksperimen adalah adanya variabel. Nah, variabel terikat dalam penelitian eksperimen itu harus dapat diukur secara kuantitatif. Dalam contoh judul ini, variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Prestasi belajar sebagai variabel terikat atau nama lainnya variabel Y itu harus mampu diukur secara kuantitatif, harus mampu diangkakan. Kalau prestasi belajar memang rata-rata berbentuk angka. Jadi mudah untuk mengukurnya secara kuantitatif. Prestasi belajar kan nilai misalnya ada 90, 80, 100, itu angka. Itu menandakan bahwa prestasi belajar sebagai variabel Y, variabel terikat dalam penelitian eksperimen, sudah mampu diukur secara kuantitatif. Berikutnya, menggunakan statistik inferensial. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri utama paradigma penelitian kuantitatif yang ada pada penelitian eksperimen, yakni menggunakan penghitungan statistik. Dan pada penelitian eksperimen itu tidak hanya sampai pada statistik deskriptif, tapi pada statistik inferensial. Nanti dalam penelitian eksperimen itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis misalnya dalam bentuk uji beda. Uji beda itu merupakan salah satu bentuk statistik inferensial. Nah, tentang statistik inferensial ini nanti akan dipelajari oleh kawan-kawan para mahasiswa semua pada mata kuliah statistik. Nah, itu penjelasan mengenai definisi, tujuan, contoh judul, dan karakteristik penelitian eksperimen. Salah satu contoh sederhana penelitian eksperimen juga adalah begini. Kita ingin mengetahui pengaruh pemberian ikan terhadap penambahan berat badan kucing. Pengaruh pemberian makan berupa ikan terhadap penambahan berat badan kucing. Sekali lagi, pengaruh pemberian makanan berupa ikan terhadap penambahan berat badan kucing. Kita kaitkan dengan karakteristik penelitian eksperimen. Nah, dalam contoh judul yang barusan, ada manipulasi. Berarti manipulasinya apa? Dimungkinkan bahwa kucing yang akan kita teliti itu biasanya sehari-harinya
tidak diberi makan ikan, tetapi dalam rangka untuk meneliti pengaruh pemberian makanan berupa ikan terhadap penambahan berat badan kucing, maka peneliti atau yang punya rumah yang jadi majikan kucing itu sengaja memberikan makanan berupa ikan ke kucing setiap harinya. Ikan terus, tidak diselingi dengan makanan yang lain selain ikan. Ini dalam rangka meneliti, karena yang ditelitinya adalah pemberian makanan berupa ikan terhadap penambahan berat badan kucing. Jadi ikan terus, padahal biasanya sehari-harinya tidak memberi makan berupa ikan, misalnya ke kucing yang diteliti itu. Berarti itu kan ada manipulasi. Ada manipulasi. Nah, berat badan ikan sebagai variabel Y, variabel terikat, itu mampu diukur secara kuantitatif karena berat badan itu bisa diukur, misalnya 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo. Nanti setelah diberi makan ikan dalam waktu seminggu misalnya, ditimbang berat badan kucing yang diteliti itu apakah naik atau tidak. Itu menandakan berat badan sebagai variabel terikat memang bisa diukur. Harus ada pengontrolan, observasi, dan juga pengontrolan. Pengontrolannya berupa apa? Pengamatannya berupa apa? Jangan sampai kucing yang sedang diteliti itu mendapatkan makanan yang lain selain ikan di luar sana. Misalnya memperoleh makanan berupa Whiskas, makanan kucing, pelet kucing, pakan kucing berupa Whiskas yang dijual di pasar. Misalnya, jangan sampai ada makanan lain selain ikan. Makanya harus dikontrol secara ketat. Kalau perlu kucingnya dikarantina di rumah. Jadi harus diamati, jangan sampai ada makanan lain yang dikonsumsi oleh kucing yang juga bisa mempengaruhi penambahan berat badan kucing tersebut, kucing yang sedang diteliti. Makanya harus ada pengontrolan terhadap faktor lain atau variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap penambahan berat badan kucing. Misalnya bukan selain Whiskas, kucing yang sedang diteliti itu main keluar dan mendapatkan makanan berupa daging ayam. Itu kan daging ayam, daging-dagingan itu bisa menambah berat badan kucing. Tiap malam misalnya keluar rumah dan tiap malam itu juga dapat daging ayam makanannya. Itu kan bisa mempengaruhi penambahan berat badan kucing. Nah, itu keadaan seperti itu harus dikontrol karena bisa membuat bias pengaruh yang diperoleh sebagai hasil penelitian nantinya. Ya, saya kira itu saja kawan-kawan para mahasiswa sekalian. Minggu depan atau pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang rancangan penelitian eksperimen, di mana pada materi itu kita akan belajar tentang rancangan pra-eksperimen, ada rancangan eksperimen kuasi, dan ada rancangan eksperimen sesungguhnya atau true experimental design. Nanti akan kita pelajari itu bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal untuk mempelajari materi berikutnya tentang rancangan-rancangan penelitian eksperimen. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian para mahasiswa sekalian dan saya akhiri pertemuan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.